Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Tidak menyangka ini sudah bulan November ya, waktu begitu cepat. Tetapi kasih setia Tuhan benar-benar selalu kita rasakan. Saya sangat senang, saudara begitu semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema khotbah pagi ini, Tuhan berdaulat membuka dan menutup pintu. Tuhan berdaulat membuka dan menutup pintu. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 37. Ayat yang kelima, saudara simak baik-baik Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan ayat-ayat ini ya saudaraku. Saudara, ada satu kebenaran yang perlu kita ketahui. Bahwa ketika Tuhan Yesus membuka pintu. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus membuka pintu, maka kita akan melihat bagaimana kemurahan-kemurahan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Ketika Tuhan lagi membuka pintu, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan terus kita nikmati. Kita bisa mengalami kemurahan Tuhan, kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, bahkan berbagai keindahan, berbagai kemudahan kita alami ketika Tuhan membuka pintu. Namun saudaraku, Tuhan bukan hanya bisa membuka pintu, tetapi Tuhan juga bisa menutup pintu. Amin, saudara. Tuhan bukan hanya bisa membuka pintu, di mana ketika pintu terbuka ada hal-hal yang indah kita alami, ada hal-hal yang luar biasa kita alami. Tetapi sekali lagi, Tuhan juga bisa membuka pintu. Dan bisa juga menutup pintu. Dan ketika Tuhan menutup pintu, mungkin kita sudah berdoa. Kita berdoa, kok sepertinya tidak ada jawaban. 1 bulan sudah berdoa, kok sepertinya tidak ada titik terang. Bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun kita sudah berdoa, kok sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Apa yang saya harapkan, apa yang saya impikan, apa yang saya inginkan, kok sepertinya tidak terrealisasi. Padahal saya sudah berdoa. Untuk kesembuhan saya sepertinya juga begini-begini terus. Kok saya tidak memiliki hubungan yang baik? Mungkin saudaraku, ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa agar Tuhan mempromosikan kita. Kita sudah berdoa agar Tuhan mengangkat posisi kita. Tetapi kok sepertinya kok tidak ada tanda-tanda. Dan ketika hal ini terjadi, sering kita langsung putus asa. Ketika hal ini terjadi, kita seolah-olah Tuhan sudah membiarkan kita terpuruk. Mungkin hal ini pernah kita alami saudaraku, atau sementara alami. Namun satu hal saudaraku yang perlu kita ketahui, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat melihat gambar seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Ini yang perlu kita sadari baik-baik, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat melihat gambar seluruh kehidupan kita. Ketika menyadari akan hal ini, ketika pintu tertutup, kita tidak akan cemas. Kita tidak akan gelisah. Akan khawatir karena apa? Tuhan tahu. Dia melihat seluruh kehidupan kita. Dan juga Tuhan Yesus tahu kemana setiap jalan itu menuju. Yesus tahu saudaraku.
Kemana arah jalan hidup kita, Yesus tahu. Dan juga Tuhan Yesus tahu jalan-jalan buntu, dia tahu. Tetapi dia juga tahu jalan pintas. Artinya apa saudaraku? Ketika Tuhan izinkan pintu itu tertutup di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, ketika Tuhan izinkan sepertinya pintu itu tertutup di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ada sesuatu yang baik yang sebetulnya Tuhan siapkan. Nah ini. Bukan satu kebetulan kalau seandainya sepertinya pintu itu tertutup di dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita. Sepertinya kok tertutup. Sekali lagi, itu bukan sebuah kebetulan. Saya yakin ada sesuatu yang lebih baik yang disiapkan Tuhan untuk saudara dan saya. Ini yang pertama. Ada sesuatu yang lebih baik daripada yang kita inginkan saat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau toh mungkin pintu itu tertutup, mungkin Tuhan punya tujuan ingin menyelamatkan kita. Jadi banyak hal saudaraku. Ketika Tuhan izinkan pintu seolah-olah tertutup, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tuhan ingin kita mengalami sesuatu yang paling top. Tuhan mengingini kita mengalami sesuatu yang paling baik dari apa yang kita inginkan saat ini. Dan yang kedua, Tuhan ingin pintu itu sengaja ditutup. Mungkin ada sesuatu yang bahaya. Sehingga Tuhan izinkan kita tidak bisa bergerak. Tentu saudara ingat beberapa tahun lalu tentang pesawat Air Asia. Tentu kita ingat ya bagaimana sejarahnya itu luar biasa. Ada satu keluarga yang ingin berlibur ke Singapura. Dia sudah tahu kapan harus terbang. Dia sudah tahu kapan harus berangkat. Itulah sebabnya hari itu dia gunakan untuk ibadah dulu. Karena masih ada kesempatan untuk ibadah. Tetapi rupanya perubahan atau jadwal penerbangan berubah. Dimajukan. Dari pihak maskapai menghubungi tidak bisa. Karena ketika dia ibadah memang HP dimatikan. Itu bagus saudaraku. Sehingga pihak maskapai terus menghubungi kok tidak bisa. Ketika HP dibuka selesai ibadah dia kaget. Ternyata dia ketinggalan. Sepertinya pintu tertutup. Sudah dipikir sudah rugi banyak. Tiket satu keluarga itu sudah dihitung berapa. Tetapi saudaraku sekali lagi. Bagi orang percaya. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Amin, saudara. Sepertinya pintu itu tertutup. Dia tidak bisa berlibur ke Singapura. Tetapi kita lihat. Justru dengan pintu tertutup. Justru dengan dia tidak bisa terbang. Karena sementara ibadah. Pesawat Air Asia jatuh. Dan menewaskan semua penumpang. Kita lihat di sini. Jadi ada kalanya. Tuhan izinkan pintu itu tertutup di dalam kehidupan kita. Karena maksud Tuhan yang pertama, Tuhan ingin memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Dan yang kedua, Tuhan ingin meloloskan saudara dan saya dari mara bahaya. Ini yang perlu kita sadari saudaraku. Tapi sering ketika seolah-olah pintu tertutup di dalam pergumulan kita. Seolah-olah pintu tertutup di dalam doa-doa kita. Kita langsung sepertinya Tuhan membiarkan saya terus ini. Sepertinya Tuhan sudah tidak peduli dengan hidup saya. Ingat, Tuhan bisa membuka pintu
tetapi juga bisa menutup pintu. Nanti kita akan melihat apa maksud Tuhan menutup pintu. Nanti kita akan lihat selain dari dua hal ini. Yaitu yang pertama Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Dan yang kedua mungkin Tuhan ingin meloloskan kita dari mara bahaya. Atau barangkali Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan saat ini. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita harapkan saat ini. Tetapi saat ini Tuhan masih tunggu waktunya belum tepat. Amin, saudara. Tuhan punya kalender yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Walaupun mungkin kita sudah bergumul 1 minggu, walaupun mungkin kita sudah bergumul 1 bulan, walaupun mungkin kita sudah bergumul 1 tahun atau barangkali lebih daripada itu. Tetapi Tuhan punya kalender yang tepat untuk menolong kita. Amin, saudara. Mungkin saat ini belum waktunya. Tuhan siapkan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kalau saudara membaca ayat tadi. Bagaimana ketika Yusuf masih muda. Tuhan memberitahu kepada dia. Bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Dan ayat tadi mengatakan. Saudara-saudaranya akan sujud kepadanya. Wow. Tuhan sudah kasih tahu, Yusuf engkau akan menjadi seorang pemimpin. Yusuf saudara-saudaramu akan sujud kepadamu. Tetapi faktanya apa? Ayat yang kita baca tadi, justru saudara-saudaranya bukan sujud, tetapi justru membenci Yusuf. Faktanya, saudara-saudaranya justru membenci Yusuf. Faktanya justru saudara-saudaranya menangkap Yusuf, masukkan ke sumur dan setelah itu menjual Yusuf. Sepertinya Tuhan menutup pintu bagi Yusuf. Padahal Tuhan sudah kasih tahu, kamu akan menjadi seorang pemimpin. Saudara-saudaramu akan sujud kepadamu, tetapi kenyataannya diterima Yusuf justru sebaliknya. Sebetulnya saudara, dalam kondisi seperti itu, Yusuf bisa komplain sama Tuhan. Dalam kondisi seperti itu Yusuf bisa marah sama Tuhan. Tuhan katanya Tuhan akan mengangkat aku, mempromosikan aku menjadi pemimpin. Tetapi kenapa kenyataannya begini? Bisa, tetapi Yusuf tidak melakukannya saudaraku. Karena apa? Yusuf tahu kalau saat itu Tuhan masih menutup pintu, pasti ada maksud. Amin, saudara. Mungkin saudara punya pergumulan. Mungkin saudara punya harapan-harapan. Mungkin saudara sudah berdoa sekian lama. Saudara sudah punya keinginan-keinginan. Kok sepertinya sampai detik ini kok pintu itu tertutup. Saya ingatkan pada pagi hari ini. Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Dan saya rindu sikap seperti Yusuf inilah yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman. Sikap seperti Yusuf inilah yang perlu kita miliki saudaraku. Bagaimana dengan kita? Yusuf luar biasa. Kalau kita punya sikap seperti ini kita akan berkata, aku tahu kalau pintu masih tertutup itu bukan sebuah kebetulan. Kalau kita punya sikap seperti Yusuf saudaraku, ketika doa belum dijawab, ketika permohonan sepertinya belum didengar, ketika keinginan belum tercapai, kita akan berkata, aku tahu ini bukan sebuah kebetulan. Karena apa? Tuhan punya hak menutup, tetapi juga punya hak untuk membuka. Ayo milikilah prinsip seperti ini. Kalau Tuhan yang menutup pintu, aku tidak ingin membuka pintu.
Karena kalau Tuhan yang sudah menutup pintu, siapa yang bisa membukanya? Ketika Tuhan masih menutup pintu, saudaraku, jangan paksa. Jangan paksa. Karena apa? Hasilnya pasti tidak akan baik. Jadi milikilah satu kesadaran. Kalau Tuhan sengaja menutup pintu, milikilah satu kesadaran, apa yang ditutup Tuhan, aku tidak akan membukanya. Amin, saudara. Apa yang ditutup Tuhan, aku tidak akan membukanya. Karena sekali lagi, saudaraku, Tuhan Yesus itu dapat melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Catat baik-baik. Tuhan Yesus dapat melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Karena apa? Tuhan Yesus mengetahui seluruh keberadaan kita, Tuhan tahu. Kemana nanti akhirnya hidup kita, Tuhan tahu. Berapa banyak berkat yang akan kita terima nanti, Tuhan pun juga tahu. Nah, ini yang perlu kita miliki, saudaraku. Sekali lagi saya tekankan. Ketika kita punya kesadaran seperti ini, maka kita tidak akan mudah stres. Ketika kita punya kesadaran seperti Yusuf, kita tidak akan mudah marah. Kita tidak akan mudah lemah di dalam semangat, saudaraku. Sekali lagi, kita tidak akan mudah saat mudah stres, saat menemukan pintu masih tertutup. Atau saat doa belum dijawab. Atau saat saudara belum dipromosikan oleh Tuhan. Akan marah. Satu saat ada seorang anak Tuhan sudah bekerja di perusahaan selama 20 tahun. Tiba-tiba dia ketika membaca koran, dia melihat ada perusahaan yang besar yang membutuhkan tenaga. Dia mulai kalkulasi, wah kalau seandainya aku bisa bekerja di perusahaan itu, wah pasti hebat. Apa yang terjadi? Akhirnya anak Tuhan yang sudah bekerja 20 tahun di perusahaan lain itu mencoba melamar. Lalu minta tolong doa hambanya. Tolong om, doakan om. Ini perusahaan besar om. Kalau aku bisa menduduki di posisi itu om, pasti luar biasa berkat yang akan saya terima. Minggu depan akan ada tes. Minggu depan akan ada tes pertama om. Tolong doakan om. Hamba Tuhan berdoa. Setelah berdoa, anak Tuhan ini ikut tes dan ternyata lolos. Beberapa hari kemudian om, kami harus tes lagi om. Tolong doakan om. Ini wawancara kedua om. Tolong doakan om. Hamba Tuhan berdoa lagi. Minta kemurahan Tuhan. Ditunggu-tunggu saudaraku. Ada berita dari perusahaan itu. Yang mengatakan, Bapak, sebetulnya Bapak ini punya bakat. Sebetulnya Bapak ini punya bakat. Tetapi sepertinya Bapak tidak cocok bekerja di perusahaan kami. Sepertinya tidak cocok Bapak bekerja di perusahaan kami. Minta maaf Pak. Saudara, ketika mendengar jawaban itu, ini anak Tuhan ini langsung loyo. Kehilangan semangat, kehilangan gairah di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kehilangan semangat, kehilangan gairah di dalam bekerja, saudaraku. Sehingga dia ngomong sama Tuhan, Tuhan bagaimana mungkin Tuhan tidak meloloskan saya. Dia mulai marah dengan Tuhan, saudaraku. Ketika dalam kondisi lemah, hamba Tuhan menasihati, Pak, ingat, Tuhan bukan hanya bisa membuka pintu, tetapi Tuhan juga bisa menutupnya. Saat ini Bapak belum menyadari di balik kegagalan ini. Saat ini Bapak belum tahu, belum mengerti kenapa Tuhan izinkan Bapak gagal masuk di perusahaan itu. Tetapi satu saat
Ketika Bapak mengerti, Bapak akan berterima kasih sama Tuhan. Hamba Tuhan sudah menasihati sedemikian rupa, saudaraku. Tetapi Bapak ini sepertinya belum mau terima. Dia sampai rela meninggalkan pekerjaannya yang sudah digeluti 20 tahun untuk mendapatkan posisi itu. Ternyata Tuhan tutup pintu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Beberapa bulan kemudian, anak Tuhan ini telepon sama Pak Gembalanya. Om, Tuhan Yesus baik, Om. Tanya, kenapa? Om tahu, perusahaan yang saya lamar beberapa bulan yang lalu itu sekarang ambruk, Om. Sekarang hancur, Om. Ratusan karyawannya dirumahkan, Om. Ada skandal besar terjadi di perusahaan itu, Om. Yesus itu baik, Om. Amin, saudara. Nah, ada kalanya yang kita lihat hanya di kulitnya saja. Kita tidak tahu di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau saat ini saudara punya pergumulan, kalau saat ini saudara punya doa, kalau saat ini saudara punya harapan, kok sepertinya pintu itu tertutup, ingat, bukan satu kebetulan. Amin, saudara. Bukan satu kebetulan. Mungkin sekali lagi tadi saya katakan yang pertama. Ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan daripada keinginanmu saat ini. Dan yang kedua, mungkin Tuhan ingin meloloskan kita dari bahaya di balik keinginan kita saat ini. Ini yang perlu kita sadari baik-baik, saudaraku. Ini yang perlu kita sadari baik-baik. Untuk itu mari kita punya prinsip seperti Yusuf tadi. Karena apa? Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dia lakukan. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu apa yang saat ini sedang dia lakukan. Untuk itu jangan cepat kecewa ketika pintu tertutup. Amin, saudara. Jangan mudah putus asa ketika saat ini pergumulanmu, doamu, harapanmu belum dijawab oleh Tuhan. Jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Catat baik-baik, saudara harus puas dengan jawaban Tuhan. Sekalipun jawaban Tuhan tidak. Amin. Kalau saudara yakin aku percaya kepada Yesus, aku percaya penuh kepada Yesus, saya yakin doa permohonan saya dikabulkan oleh Yesus, saya yakin Yesus akan memberikan yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Kalau saudara percaya penuh kepada Yesus, saudara harus yakin dengan jawaban Yesus, sekalipun jawaban Yesus tidak. Karena apa? Tuhan punya maksud. Amin, saudara. Tuhan punya rencana. Sering, saudaraku, Tuhan sudah menjawab tidak, tetapi kita ngotot. Ingat, jawaban Tuhan itu 3. Ya, tunggu dulu, tidak. Jadi tidak pun juga jawaban Tuhan. Tetapi kita sering, saudaraku, ngotot. Tuhan jawabannya harus ya. Ini yang membuat kita stres, saudaraku. Kenapa Tuhan kok enggak jawab-jawab? Kenapa Tuhan kok enggak jawab-jawab? Padahal Tuhan sudah jawab. Jawabannya tidak. Ini yang perlu kita renungkan baik-baik, saudaraku. Karena apa? Tentu kita ingat Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini ayat favorit. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai jemaat GPDI Bukit Sion. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin, saudara. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
dengan harapan. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah punya rencana jelek sekecil apapun dalam hidup kita. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau toh saat ini kita sepertinya alami pintu tertutup, tetap Tuhan punya maksud baik. Saya harap jemaat GPDI Bukit Sion tidak menyalahkan Tuhan sekalipun saat ini kita mengalami pintu tertutup. Amin, saudara. Amin. Jangan sampai, jangan coba-coba kita menyalahkan Tuhan. Ada doa yang sering saya ucapkan di dalam akhir dari doa. Yang pertama, Tuhan, jadikan saya berkat dan pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang memberkati saya. Lalu yang kedua yang sering saya doakan, Tuhan, bukalah pintu yang tepat untukku. Pernahkah kita berdoa begitu? Tuhan, bukalah pintu yang tepat untukku. Dan tutuplah pintu-pintu yang salah. Ini luar biasa, saudaraku. Kalau pintu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, buka Tuhan. Tetapi kalau sekiranya pintu itu nanti justru akan mencelakakan aku. Sekiranya pintu nanti justru akan membuat aku semakin jauh dari aku. Tutup Tuhan. Agar kita tidak semakin jauh daripada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku, jadi belajarlah. Kita sering ingat firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 kita hafal sekali ya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Apa arti mengucap syukur di dalam segala hal? Ketika Tuhan membuka pintu, kita mengucap syukur. Tetapi seandainya Tuhan menutup pintu, kita juga harus mengucap syukur, saudara. Jangan hanya ketika pintu terbuka, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi ketika pintu tertutup, kita sulit untuk mengucap syukur. Ingat firman Tuhan ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengapa saudaraku? Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara lihat, pintu yang tertutup sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Amin, saudara. Pintu-pintu yang tertutup itu sama pentingnya dengan pintu-pintu yang terbuka. Jadi bukan hanya pintu yang terbuka, tetapi pintu tertutup pun juga penting. Coba kalau seandainya Tuhan tidak tutup satu keluarga tadi beribadah, dia langsung terbang dengan Air Asia, pasti tidur di Laut Jawa. Jadi ada kalanya, jadi pintu yang terbuka itu sama pentingnya dengan pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu sama dengan, pentingnya juga sama dengan pintu yang terbuka, saudara. Tadi malam waktu di gereja ini saya buka di Google, saudara. Tentu saudara ingat kisah peristiwa tahun 86 ya. Pesawat Challenger ulang alik. Saya lihat-lihat, wow. Bagaimana pada waktu itu ada seorang guru merindukan pergi ke luar angkasa. Tiba-tiba tidak disangka Gedung Putih membuat satu aturan, satu keputusan untuk penerbangan ini. Kita akan cari satu orang sipil untuk ikut ke luar angkasa. Wow. Akhirnya apa saudaraku? Di Amerika ada 43.000 mendaftarkan diri. Ingin pergi ke luar angkasa. 43.000 orang mendaftarkan diri. Lalu screening, lalu terus dites saudaraku. Tinggal 10.000. Ibu ini masuk saudaraku. Ibu guru ini masuk. Dia senang dari 43.000
10.000 ini, ibu ini masuk, dia senang. Dan ketika itu membuat dia semakin semangat di dalam memuji Tuhan. Semangat di dalam melayani Tuhan. Dia terus berdoa. Tes lagi. Dari 10.000 tinggal 100 orang. Dan ibu ini salah satunya. Dia tambah semangat lagi. Tinggal 100 orang. Dan tes terakhir. Ibu ini tidak lolos. Dia begitu kecewa. Tuhan, bagaimana Tuhan tidak meloloskan saya. Saya ingin sekali mulai mengungkit-ungkit kebaikannya. Bukankah saya sudah setia kepadamu Tuhan? Bukankah saya sudah terlibat pelayanan Tuhan? Bukankah saya sudah mentaati firman-Mu Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan saya tidak lolos? Kenapa Tuhan menutup pintu untuk saya bisa pergi ke luar angkasa? Dia lemah, saudaraku. Dan ketika pesawat Challenger sudah siap-siap, saudaraku, akan diluncurkan. Ibu ini beserta teman-teman yang melihat dari jauh. Dia ngomong dalam hatinya, betapa bangganya aku ya. Kalau seandainya aku salah satu di dalam pesawat itu. Betapa bangganya aku ya. Tapi Tuhan tidak baik. Tuhan menutup pintu. Pesawat langsung. 73 detik kemudian. Meledak. Langsung dia katakan. Tuhan baik. Tuhan baik. Ini saudara. Jadi sekali lagi. Jangan coba-coba salahkan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan pintu tertutup. Karena apa? Sekali lagi tadi saya katakan. Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Amin saudara. Ayo, kalau mungkin selama ini kita bisa mengucap syukur ketika pintu terbuka. Tetapi mengeluh, menggerutu, stres ketika pintu tertutup, minta ampun. Ingat, Tuhan tidak pernah salah di dalam melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Tuhan tidak pernah salah, saudaraku. Ayo. Ingat 1 Tesalonika tadi. Mengucap syukur di dalam segala hal, artinya apa? Sekalipun itu pintu tertutup, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun keinginan belum tercapai, katakan terima kasih Tuhan. Tuhan mengetahui gambar hidupku seluruhnya. Ketika kita punya prinsip ini saudara, kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan mudah stres. Kita tidak akan mudah ngambek. Kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan ketika kita punya prinsip hidupku di dalam kendali Tuhan. Sekali lagi, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, sekalipun jawaban Tuhan tidak, kita harus tetap bersyukur. Jangan paksa membuka pintu yang ditutup oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan paksa membuka pintu yang ditutup oleh Tuhan. Karena kalau hal ini terjadi saudaraku, kita justru akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ayo, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Dan seolah-olah pintu itu tertutup. Saudara sudah berdoa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, mungkin bertahun-tahun. Kok sepertinya pintu itu tertutup. Sekali lagi, Tuhan tahu. Tuhan ingin memberikan yang terbaik daripada keinginanmu saat ini. Kalau kita paksakan, tidak menutup kemungkinan apa yang kita capai saat ini bisa membuat kita terhilang daripada Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang dulunya usahanya masih sederhana, yang dulunya belum punya pekerjaan, begitu setia kepada Tuhan. Tetapi setelah dipercayakan berkat, setelah dipercayakan jabatan, setelah dipercayakan pekerjaan, akhirnya lama-lama bolong terus. Dulu 1 bulan 4 kali, karena setelah diberkati mulai kurang 3 minggu sekali. Mulai kurang 2 minggu sekali. Mulai kurang 1 bulan perjamuan suci. Setelah itu mulai terhilang.
Jadi Tuhan tahu persis saudaraku. Kapan saatnya Tuhan berkati saudara. Tuhan tahu persis kapan saatnya Tuhan membuka pintu bagi saudara dan saya. Ayo, kalau mungkin saudara sempat menyalahkan Tuhan. Karena pintu itu tertutup. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku mau belajar bersyukur. Amin saudara. Aku mau belajar bersyukur. Karena aku tahu di balik pintu tertutup Tuhan siapkan yang terbaik untuk aku. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan pemain musik. Haleluya. Ayo milikilah ini saudaraku. Milikilah prinsip ini. Sehingga kita bisa berkata Tuhan sekalipun pintu masih tertutup. Kita tetap bisa berkata Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Karena Tuhan tidak ingin saudara dan saya terhilang. Tuhan tidak ingin saudara dan saya sombong. Tuhan tidak ingin saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sementara saudara merenungkan firman. Kita nyanyi pujian yang tadi sudah dinyanyikan. Segala perkaraku kuserahkan kepadamu. Ingat saudaraku, kalau Tuhan sedang menutup pintu, jangan coba-coba paksa buka. Jangan coba-coba paksa buka. Mungkin bisa terbuka, tetapi hasilnya tidak maksimum. Mungkin bisa terbuka, tetapi justru sesuatu yang tidak baik bisa terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus.